Karina memandangi dirinya di cermin usang milik emaknya. Ada banyak luka lebam di wajahnya yang tirus. Dia meringis kala tangannya memegangi luka-luka itu. Wanita itu duduk, meratapi dirinya yang begitu memprihatinkan. Rambut acak-acakan, daster lusuh, dan wajah ayunya dulu kini berubah menjadi dekil. Karina meringis, apakah menikah dengan orang yang salah akan membuat diri menjadi nestapa? Sampai kapan kamu mau kayak gini terus, nak? Suami kamu itu sudah sangat keterlaluan. Itu bukan pertama kalinya dia main tangan. Laki-laki, kalau sudah main tangan, itu artinya sudah kesalahan fatal. Tidak bisa dimaafkan, nak. Mak Darsi membawa mangkuk kecil berisi air hangat. Di dalamnya ada selembar kain kasa yang sudah dia rendam. Tangannya dengan telaten mengombras luka lebam di wajah sang anak. Karina meringis kala kain kasa itu ditekan kuat oleh ibunya tersebut. Aduh, pelan-pelan mak, sakit. Rintih Karina dengan air mata yang tertahan. Ceraikan saja, nak. Sampai kapan kamu mau tersiksa begini? Karina menggeleng. Usul yang diberikan ibunya tidak mungkin dia terima mentah-mentah. Banyak pertimbangan bagi Karina. Terlebih dia hanya hidup berdua dengan sang emak. Jika dia cerai dari suaminya, Karina tidak yakin dia dan ibunya akan baik-baik saja. Terlebih mengingat sifat suami Karina. Emak tahu sendiri kan, Bang Wanto itu gimana? Kalau Karina minta cerai yang ada Karina mati dibunuh, mak. Karina juga tidak mau emak kenapa-napa. Karina lebih baik menderita, asal emak baik-baik saja, tutur Karina. Keduanya tampak menghela napas panjang. Karina tidak menyangka setahun bersama Wanto, pria dengan tubuh janggung itu begitu sangat arogan. Pukulan, makian dan juga tendangan setiap hari Karina terima. Lebam seperti tidak pernah hilang di wajahnya yang tidak terawat itu. Padahal dulu saat belum menikah, Wantola yang tergila-gila dengan kecantikan paripurna yang dimiliki Karina. Pria itu bahkan rela menunggu Karina bertahun-tahun lamanya. Namun siapa sangka, setelah menikah, malam pertama yang diimpikan semua orang justru jadi neraka jahanam bagi Karina. Semua yang diimpikan Karina nyatanya harus berbanding terbalik. Dulu tepat setelah acara pernikahan selesai, Wanto langsung menunjukkan sifat aslinya. Karina hanya merasakan disentuh oleh suaminya sekali saja. Itu pun saat Wanto tengah mabuk. Keperawanan yang harusnya diambil lemah lembut justru diambil paksa oleh suaminya dengan beringas. Selain ringan tangan, Wanto juga penjudi dan pemabuk. Tak hanya itu, pria itu bahkan juga sering memakai barang-barang terlarang di dalam rumahnya. Setiap kali Karina melarang, justru tamparan melayang di seluruh anggota tubuhnya. Mama minta maaf, Yona. Tidak bisa menjadi pelindungmu. Mak Darsi mengikat pelan rambut Karina yang terlihat berantakan. Mata Mak Darsi terpaku pada rambut Karina yang banyak rontoknya. Ada banyak bekas luka di kulit kepala Karina. Tanpa sadar, air mata pun jatuh di pipi keriput Mak Darsi. Namun dengan cepat tangannya menyeka air mata tersebut. Maafin mama, nak. Maaf. Kata maaf itu terus Mak Darsi ucapkan dengan penuh penyesalan. Wanita tua itu berulang kali membenamkan wajahnya di kepala Karina. Namun hanya anggukan yang Karina berikan. Sejujurnya dia juga lelah dengan sakit yang didapatkannya dari sang suaminya. Namun Karina tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Dia harus menyusun rencana balas dendam secepat mungkin untuk melakukan pembalasan kepada suaminya. Kemudian setelahnya, Karina pun berdiri, menyalami tangan sang emak dengan taksim. Karina pulang dulu ya, Mak. Takut Abang Wanto tahu kalau Karina kesini dan ngaduin hal ini ke Mama. Mak Darsi hanya mengangguk, mengantar anaknya sampai ke pintu depan. Ada helaan napas berat yang terdengar di sana. Hati ibu mana yang tidak sakit, manakala anak yang dia rawat dan besarkan dengan penuh kasih sayang harus merasakan penderitaan yang tidak berujung. Karina berjalan dengan langkah kontainya, pandangannya terus menunduk ke bawah. Di pikirannya hanya ada kata bunuh diri, dan hanya bunuh diri saja. Wanita itu kemudian menepis pikiran kotornya. Dia tidak mungkin melakukan hal keji itu. Dan tepat saat Karina mendongak, rambutnya langsung ditarik dengan kasar oleh Wanto. Dari mana kau jalang? Tanya Wanto sembari mendorong kasar tubuh Karina masuk ke dalam rumah.
Karina tersungkur di lantai keramik. Dia meringis. Belum sembuh luka yang lalu, Wanto kembali membuat luka baru di anggota tubuh yang berbeda. Luka Karina seperti tidak ada habisnya. Kalau ditanya suami itu dijawab, kau punya mulut kan? Dasar wanita jalang. Wanto berteriak seperti orang kesetanan. Kakinya dengan cepat menendang berulang kali perut Karina. Bahkan ketika istrinya meminta ampun, bukannya berhenti, Wanto justru menendang perut sang istri dengan lebih kencang. Mati saja kau, mati. Dasar wanita tidak berguna, kata Wanto dengan penuh emosi. Melihat Karina yang masih terus diam membuat amarah Wanto menjadi memuncak. Wanto pun berlalu, mengambil satu gayung air dan disiramkannya pada wajah Karina. Jawab, kau punya mulut kan? Jawab. Dari tempat ibu, Bang. Karina disuruh ke sana, katanya mau bahas sesuatu ada hal yang penting, tutur Karina gelagapan. Apa yang lebih penting dari memasak dan melayani suamimu di rumah? Kau baru aku tinggal 1 jam saja, sudah keluyuran ke tempat tua bangga itu. Kau pikir dengan kau mengadu, dia akan membantumu ah? Bahkan jika aku ingin hari ini kalian berdua mati, sudah aku bunuh kalian sekarang juga. Wanto mengantukkan kepala Karina di lantai keramik rumahnya. Jalang, lain kali aku tidak mau kau lihat pergi dari rumah ini tanpa sepengetahuanku. Camkan itu. Satu tendangan kembali Wanto berikan pada istrinya. Karina pun terdiam, meringkuk menahan sakit akibat tendangan bertubi-tubi dari sang suami. Kenapa Bang tega melakukan semua ini ke Karina, Bang? Karina salah apa? Pertanyaan itu diiringi dengan tangisan tergugu dari wanita 28 tahun itu. Namun yang ditanya hanya tertawa. Wanto menatap Karina dengan tatapan bengis. Dibukanya ikat pinggangnya dengan cepat. Dia benci dijawab, dia benci ditanya. Lebih tepatnya, dia benci Karina. Kenapa? Kenapa kau tanya? Itu karena kau menolakku berulang kali saat aku dan kau belum menikah dulu. Kau pikir aku menikahimu karena cinta? Hahaha, kau salah besar Karina. Satu pukulan mendarat di punggung Karina. Wanita yang mengenakan das tersobek-sobek itu sontak berteriak kesakitan. Aku hanya terobsesi ingin memilikimu. Setelah dapat, tentu kau harus membayar malu yang pernah kau lakukan padaku dulu, ucap Wanto membawa ingatan Karina ke masa lalu. Saat dimana lelaki itu setiap harinya datang membawakan aneka makanan untuk Karina. Setiap hari tanpa lelah dan juga tanpa henti, ucapan cinta dari Wanto selalu Karina dengar. 7 tahun lamanya aku menunggumu. 7 tahun pula aku hanya menanggung malu akibat terus ditolak olehmu. Dasar wanita sok kecantikan. Lagi dan lagi, Wanto memukuli Karina dengan ikat pinggangnya secara bertubi-tubi. Karina hanya bisa pasrah. Perutnya sedari tadi nyeri tidak tertahan akibat tendangan membabi buta dari Wanto. Karina pun memekik, menyadari darah mengalir deras dari kemaluannya. Karina merintih sembari menundukkan kepalanya ke arah bagian intim miliknya. Tangan Karina perlahan membuka celana dalam miliknya. Karina membulatkan mata kala songgok janin prematur keluar dari vaginanya. Keguguran. Karina terseduh, menyadari dirinya yang begitu bodoh sebab tidak bisa menjaga calon bayinya. Wanita itu bahkan tidak tahu kalau dia tengah hamil. Mata Karina memandang nanar ke arah janin yang berada di dalam genggamannya. Tolong bawa Karina ke rumah sakit, Bang. Perut Karina sakit, rintih Karina. Aku lebih suka kau menderita. Baguslah jika janin itu hilang. Aku juga tak sudi punya anak dari rahimmu, ucap Wanto sembari meludahi wajah ayu istrinya itu. Wanto berlalu mengunci seluruh pintu rumah agar Karina tidak keluar. Karina hanya bisa menangis, tidak menyangka suaminya begitu kejam dan sadis. Rasanya masih seperti mimpi kau bersikap begini padaku, Bang. Kenapa kau tak ceraikan saja aku? Aku tak sanggup disiksa terus-menerus olehmu. Aku manusia bukan samsak tinjumu, Bang. Karina berdiri, memegangi perutnya yang semakin terasa nyeri. Matanya menatap nyalang ke arah sang suami. Entah keberanian dari mana Karina berani berbuat demikian. Dia seperti tidak takut mati. Menceraikanmu. Dengarkan baik-baik Karina Dewi. Perceraian itu hanya akan terjadi dalam mimpimu saja. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan kau.
Aku akan terus menyiksamu sampai kau mati. Wanto tertawa sembari memasuki kamar. Dikuncinya kamar itu agar Karina tidak sekamar dengan dirinya. Ya, sejak hari pertama setelah pernikahan, Karina tidak pernah tidur di kasur, bahkan berduaan di kamar milik sang suami. Wanita itu hanya diberi alas tikar padan untuk tidur, tidak ada bantal dan juga tidak ada selimut. Karina berjalan dengan langkah terhuyung menuju kamar mandi. Pemandangannya benar-benar buram, sekuat diri Karina menahan dirinya agar dia tidak pingsan. Di kamar mandi itu, Karina menumpahkan semua keluh dan tangisnya. Karina tidak menyangka takdir begitu buruk memperlakukan dirinya. Andai sejak awal dia tahu kalau Wanto tidak pernah benar-benar mencintainya, tentu saja pernikahan ini pasti tidak akan terjadi dan dia pasti tidak akan menderita. Aku akan pastikan, Bang, kau mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kau lakukan padaku. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Aku akan membuatmu menyesal karena telah membuatku sengsara. Karina mengepalkan tangannya hingga tampak buku jarinya yang memutih. Amarahnya memuncak manakala tahu dia tengah hamil dan berakhir keguguran di tangan suaminya sendiri. Suami yang harusnya menjaga dan melindungi, kini justru mencabik dan membuat luka di tubuh dan mentalnya. Maafin ibu, nak. Ibu gagal membawa kamu melihat dunia. Ibu gagal, nak. Karina menangis tergugu sembari memegangi perutnya yang masih tampak rata itu. Singkat cerita, di waktu yang berbeda. Dia siapa, Bang? Karina baru selesai memasak tatkala Wanto datang membawa perempuan dengan baju kekurangan bahan. Perempuan itu jauh lebih muda dari Karina, bahkan jauh lebih cantik dibanding Karina yang hanya wanita udik. Mata Karina menatap dari atas hingga ujung penampilan perempuan itu tanpa berkedip. Baju yang dikenakan perempuan tersebut hanya menutupi buah dadanya. Karina memelototkan matanya, kala tanpa malunya perempuan itu memangut bibir Wanto di depan Karina. Keduanya terlihat sangat menikmati, bahkan di depan mata istrinya sendiri. Wanto meraba dada milik orang lain dengan senyum sinis seperti sengaja memanasi hati Karina. Dasar murahan, tangan Karina mengangkat di udara, namun sayangnya dia kalah cepat. Wanto sudah lebih dulu menampar pipi Karina dengan sangat keras. Sontak Karina memegangi pipinya. Dia meringis kala pantulan cermin di depan itu menampakkan dirinya yang berdaster lusuh. Di pipinya tergambar jelas cetakan tangan Wanto. Sudut bibirnya bahkan mengeluarkan percikan darah. Biadab kalian semua. Siapa dia, Bang? Tanya Karina dengan nada membentak. Dia calon madumu. Aku akan menikahinya karena dia sudah hamil anakku. Tangan Wanto mengelus lembut perut perempuan itu. Bahkan Karina tidak pernah dilakukan seperti itu oleh suaminya. Emosi Karina pun semakin memuncak. Tangannya dengan cepat menampar pipi sang suami. Dua tamparan mendarat tepat di pipi kanan dan juga kiri sang suami. Anak, bisa-bisanya kau bersetubuh dengan orang lain dan mengamili dia, sementara kau menyetubuhiku hanya sekali. Ucapan Karina penuh emosi. Wanita itu menggeleng tak percaya. Di depan mata kepalanya sendiri, Wanto telah berkhianat. Wanto tersenyum sinis, matanya melirik Karina dengan tajam. Wanto memandangi tubuh Karina dari atas hingga ke bawah, lalu berdeci. Apa? Bersetubuh denganmu lagi? Main kuda-kuda dengan wanita bawang sepertimu lagi dan lagi? Dasar najis. Ingat, aku melakukan itu dulu hanya karena tidak ada pelampiasan lain. Aku terpaksa karena nafsuku sudah di ujung. Jadi jangan berharap aku akan menyentuhmu lagi. Ingat itu. Wanto meludahi wajah Karina. Wanita itu tampak menghela napas panjang. Mata Karina tampak memejam. Kau sudah keterlaluan, Bang. Kejam. Kau bukan manusia. Kau sudah menjadi iblis. Ucap tegas dari Karina itu justru membuat dirinya mendapatkan buge mentah dari si Wanto. Karina pun terduduk. Dia menggeleng tidak percaya. Rasanya semua adegan ini masih seperti mimpi. Tangannya mencubit pelan lengannya sendiri. Sakit. Ternyata ini nyata dan benar adanya. Aku tidak butuh persetujuan darimu. Aku akan tetap menikahinya, tutur si Wanto. Kalau mau begitu, maka ceraikan aku saja, Mas. Suara Karina naik beberapa oktav.
Itu tidak akan pernah terjadi. Kau akan jadi istri pertamaku, tentunya sebagai pesuruh. Sedangkan dia akan menjadi istri yang selalu bersamaku. Wanto berlalu meninggalkan Karina yang masih terpaku. Wanita itu sulit mencerna semua yang terjadi. Semua terasa tiba-tiba baginya. Wanto tak hanya ringan tangan, tetapi juga main perempuan. Karina tidak menyangka kenapa dia harus kenal dan menikah dengan lelaki brengsek seperti dirinya. Singkat cerita, masih jauh, Mak? Tanya Karina sembari mengayuh sepeda ontel milik mendiang bapaknya. Sudah 2 jam lamanya Karina mengayuh sepeda di jalanan berbatu dan tanah kuning tersebut. Sesekali stang sepeda itu nampak sedikit oleng. Jalanan sedikit becek akibat hujan mengguyur desa Cirendu seharian penuh. Sesekali Madarsi turun dari boncengan kala melihat kubangan air yang begitu besar. Dia tidak ingin terjatuh, kaki keduanya bahkan sudah penuh dengan tanah kuning yang mereka lalui. Madarsi dan Karina bahkan menanggalkan alas kakinya sebab tak ingin terkilir. Emak juga lupa-lupa ingat, Nak. Seingat emak, tidak jauh lagi di kebun tebu milik desa itu. Telunjuk Pak Darsi mengarah ke depan. Matanya menyipit sembari senyuman girang perlahan tercipta dari wajahnya yang tidak lagi muda. Dia tersenyum girang. Rumah yang mereka cari-cari akhirnya ketemu juga. Madarsi bahkan turun dengan cepat dari boncengan. Wanita itu sedikit mempercepat langkahnya. Cepat Karina, sini, itu dia rumahnya. Karina hanya menurut saja, memandangi rumah panggung itu dengan seksama. Helaan napasnya terdengar begitu berat. Benarkah keputusan yang akan dia ambil kali ini? Setelah apa yang terjadi pada Karina belakangan, Mak Darsi tak henti-hentinya mengajak Karina untuk ke rumah seseorang. Rumah yang katanya akan membuat hidup Karina berubah 180 derajat. Mak, kita pulang aja yuk. Karina tiba-tiba berubah pikiran deh. Wanita dengan daster lusuh itu memutar sepeda ontelnya menuju arah pulang. Madarsi menggeleng cepat, menarik pergelangan tangan Karina dengan kasar, hingga sepeda kuno klasik itu pun terjatuh. Ingat apa yang sudah dia lakukan padamu, Dok. Karena dia, kamu kehilangan anakmu. Dia bahkan ingin poligami. Memangnya kau mau ingin dipoligami, ya? Karina pun nampak memencam. Benar ucapan Madarsi, benar adanya. Dia tidak boleh menyerah. Dia akan lakukan semuanya demi sang anak yang telah berpulang dan demi mempertahankan suaminya yang tidak mau menceraikan dirinya. Karina mengikuti langkah kaki sang emak menuju rumah punggung tersebut. Sesekali Karina memejam kala suara merintih dan tangisan terdengar di gendang telinganya. Rumahnya seram, Mak. Karina takut, ungkap Karina, tangannya dengan cepat memegangi ujung baju ibunya. Madarsi hanya menggeleng melihat sifat Karina yang masih kekanak-kanakan. Sudah, kamu diam. Kita sudah sampai di sini. Bulatkan tekadmu. Jangan separuh-separuh begitu, dengkus Madarsi sembari menaiki satu persatu anak tangga di rumah tersebut. Permisi. Madarsi mengetuk pintu rumah itu. Secepat kilat pintu pun terbuka begitu lebar. Keduanya pun masuk dengan perasaan takut. Mata Karina awas memandangi sekeliling. Ternyata Madarsi toh. Duduk dulu, Ma. Mak Erot mengelilingi Madarsi dan Karina secara bergantian. Wanita tua itu mengendus berulang kali bau tubuh Karina dan juga ibunya itu. Sepertinya permasalahan yang serius sehingga kalian datang kemari. Suara Mak Erot membuat tubuh Karina merinding hebat. Bagaimana tidak, wanita dengan rambut panjang hingga sekaki itu terkekeh persis seperti adegan mak lampir dalam film-film. Duduklah dulu, aku akan buatkan teh hangat untuk kalian berdua. Karina dan Mak Darsi pun mengangguk saja, menunggu Mak Erot dengan perasaan takut-takut. Bagaimana tidak sedari tadi, keduanya terus diawasi oleh lelaki berumur 40-an. Matanya terus melirik ke arah Mak Darsi dan juga Karina tanpa berkedip sedikit pun. Setelah hampir 10 menit menunggu, 3 gelas teh panas disajikan oleh Mak Erot di atas nampan yang terbuat dari perak. Tangannya dengan pelan menaruh gelas yang berisi teh tersebut di depan Karina dan Mak Darsi. Mak Erot, maaf sebelumnya, saya kurang suka ditatap seperti itu oleh lelaki di sudut itu.
Maerot tertawa terbahak-bahak lantas berujar, "Kamu jangan khawatir, dia itu buta." Karina menunduk dalam. Dia malu, itulah yang dirasakannya saat ini. Dia terlalu percaya diri. "Jadi apa tujuan kalian datang kemari?" tanya Maerot sembari duduk di depan meja ritualnya. Di meja itu ada bola bening, mangkuk yang terbuat dari tanah liat, kendi, jarum, dan juga benang hitam, serta boneka yang terbuat dari jerami, dan juga beberapa macam foto-foto. "Saya kesini mau minta santet suami saya, Mak. Saya ingin buat dia jadi gila secara perlahan." Maerot mengangguk, kedua tangannya sibuk menggaruk kepalanya yang berkutu itu. Sesekali terdengar bunyi tis dari tangan Maerot yang menindis kepalanya. "Ada banyak cara yang bisa membuat lakimu gila. Tapi kalau buat dia gila secara perlahan, gunakan saja pelet nasi kangkang. Maka suamimu akan tunduk denganmu. Dan kenapa dirimu kelihatan seperti wanita yang kesepian?" Maerot terkekeh geli. Tangannya menutup kedua mulutnya. Bau napas Maerot menguar, membuat Mak Darsi dan Karina menahan napas untuk beberapa saat. Karina pun berpikir sejenak, menundukkan suaminya. Apa mungkin bisa? Mengingat sifat kasarnya Wanto membuat Karina menjadi sedikit ragu. "Tenang saja, kau bisa bayar jika ilmu dariku berhasil membuat suamimu seperti yang kau inginkan." Maerot mulai memberikan pertimbangan. Mak Darsi menyenggol lengan sang anak. Karina mengangguk setuju. Setidaknya dia tidak khawatir takut ditipu. "Wanto Apriyadi Sutomo." Maerot membaca nama tersebut dari secari kertas yang diberikan Karina. "Aku akan berikan tulisan. Nanti kau baca saat mengangkangi nasi untuk makan suamimu. Dan juga campurkan darah haidmu itu." Maerot menjelaskan sembari tangannya sibuk menulis di atas selembar kertas. "Tapi saya sedang tidak berhalangan, Mak. Saya baru saja keguguran." Karina menunduk memegangi dadanya yang terasa sesak. Luka itu masih basah. Ucapan Karina membuat Maerot tampak berpikir sejenak. "Tidak mengapa. Yang penting darah dari selangkanganmu masih keluar darahnya kan?" tanya Maerot sembari menatap Karina dengan seksama. Karina mengangguk pelan. Kedua bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi, Wanto akan bertekuk lutut padanya. Dan sebentar lagi, Wanto akan merasakan bagaimana di posisi Karina. "Caranya mudah saja. Sepiring nasi untuk makan suamimu kau kangkangi. Biarkan darah dari selangkanganmu itu mengalir hingga beberapa tetes ke bawah nasi yang ada di bawahmu. Semakin banyak darah yang kau beri untuk suamimu dari tetesan selangkanganmu, maka semakin cepat pula dia akan gila dan linglung padamu." Singkat cerita, Karina baru saja sampai di kediaman suaminya. Seperti yang Karina duga, suaminya sudah menunggu di depan pintu dengan tangan yang melipat di dada. "Kau benar-benar wanita jalang. Keluar rumah itu harus izin suami. Kau tahu itu apa tidak?" Wanto menarik kasar rambut Karina. Karina menurut saja menerima setiap pukulan demi pukulan dari Wanto seperti biasanya. Hanya perbedaannya kali ini, Karina sedikit tersenyum sinis. "Buatlah aku menderita hari ini, Bang. Tapi aku akan pastikan besok kau yang akan menderita," ucap Karina dalam hati. "Sana cepat, siapkan makanan untukku." Karina pun mengambil sepiring nasi dari dandang berdiameter 24 cm tersebut, lalu membawa sepiring nasi itu ke dalam kamar mandi. Tangan Karina mengunci pintu kamar mandi dengan gugup. Dia tidak ingin aksinya dilihat oleh Wanto. Perlahan tangan Karina melepas celana dalamnya. Ditaruhnya piring berisi nasi yang mengepul tersebut di bawahnya. "Aku suruhkan engkau untuk jadi pendampingku seumur hidup. Tundukkan suamiku Wanto Apriyadi Sutomo. Tundukkan suamiku. Tundukkanlah engkau padaku." Mantra itu Karina ucapkan dengan bibir bergetar. Karina memejam beberapa saat lantas terkekeh pelan. Tangan Karina memotong ujung kukunya dengan gigi, meludahi nasi tersebut dan dicampur dengan darah. 3 tetes darah dari selangkangan Karina terjatuh di atas nasi putih itu. Tangan Karina menggauli nasi itu agar tidak kentara warnanya. Dan selang beberapa saat, Karina pun mengantarkan nasi itu ke Wanto. "Lama sekali kau.
bentak Wanto sembari menerima nasi berisi lauk pauk tersebut dengan kasar. Karina hanya diam, senyumnya sedari tadi bahkan tidak lepas. Wanto memakan nasi tersebut tanpa membaca doa sedikit pun. Kenapa kau berdiri di situ? Ambilkan aku air. Dasar bodoh, titah si Wanto. Karina menurut, mengambil segelas air dengan jalan yang berlenggok-lenggok. Wanto yang melihat itu perlahan jakunya pun naik turun. Pria itu menggeleng cepat. Biasanya mau Karina tidak berbaju di depannya pun dia tidak berselera. Namun kali ini mengapa berbeda? Jangan sok kecantikan kau jalannya. Cepat ambilkan aku air. Titah Wanto membuang padang ke segala arah. Sial, nafsunya perlahan memuncak. Pria itu pun bergegas pergi dari rumah. Wanto tidak mungkin mau menyetubuhi Karina. Pria itu menuju rumah calon madu Karina untuk merenggut kebahagiaan. Singkat waktu, sudah 7 hari lamanya Karina menjalani ritual pelet nasi kangkang itu. Namun tampaknya Wanto belum juga mau menyetubuhi Karina. Pria itu sedikit menunjukkan perubahan. Dia tidak lagi memukul Karina, hanya berbicara dengan nada yang membentak. Siapkan nasi, aku mau makan. Karina tersenyum penuh kemenangan. Wanto seperti tidak mencurigai nasi yang diberikan Karina. Wanita dengan daster tanpa lengan itu mengangguk patuh. Jalannya berlenggok-lenggok mencoba memancing hasrat dari Wanto. Karina, panggil Wanto. Wanto mendekat menciumi leher jenjang Karina dengan lembut. Karina hanya bisa tersenyum tipis. Hajian pelet itu benar-benar dahsyat, tutur Karina dalam hati. Wanto pun menarik tubuh Karina dengan pelan memasuki kamar. Selama setahun menikah, ini kali pertama Karina melihat isi dalam kamar tersebut. Rapi, bersih dan wangi. Karina menatap takjub pada suaminya yang begitu telaten merawat kamar pribadinya sendiri. Ada banyak skincare di meja tersebut. Hati Karina mencelos, bahkan selama menikah dia tidak lagi merawat diri. Wanto hanya memberinya uang sebesar 30.000. Itu pun untuk biaya makan saja kadang juga kurang. Kau suka? Aku akan membelikannya jika kau suka, sayang. Mata Wanto memandang wajah Karina dengan seksama. Pria itu menanggupkan kedua tangannya di pipi Karina. Kenapa aku baru menyadari kalau kamu benar-benar wanita cantik, Karina? Wanto menuntun sang istri menuju kasur besar miliknya. Empuk, Karina meneteskan air mata tanpa sadar. Andai dari dulu dia memelet suaminya, mungkin Karina tidak akan merasakan dinginnya lantai keramik. Keduanya pun saling menatap. Tubuh Wanto berada di atas tubuh Karina. Pria itu tak henti-hentinya memandangi Karina. Lalu keduanya pun saling meraba dan meremas. Karina melepas kerinduan bercinta itu dengan orang yang sama lagi. Ya, yang tak lain adalah Wanto sendiri. Ditatapnya sang suami dengan seksama. Maaf. Lirih kalimat itu diucapkan Karina bahkan hampir tidak terdengar. Karina. Panggilan dari Wanto membuat Karina menoleh. Mata Wanto berkedip, isyarat permainan mereka tak berhenti di sini. Abang rindu punyamu, Karina. Singkat cerita, hari demi hari sifat Wanto semakin berubah. Pria itu selalu ingin di dekat Karina. Bahkan Karina ke kamar mandi pun selalu diikutinya. Wanto tak lagi mau bekerja. Hari demi harinya hanya dihabiskan berada di sisi Karina. Dek, ayo siang ini, abang sudah tak tahan. Tutur Wanto mengamit lengan Karina menuju kamar. Karina hanya tersenyum sinis. Tepat saat keduanya tengah merenggut kebahagiaan masing-masing, ketukan pintu mengganggu aktivitas mereka. Wanto pun berdecak, memakai pakaiannya sembari menggerutu. Sialan, bertamu tidak tahu waktu. Padahal sedikit lagi aku capai puncak. Pria itu melangkahkan kakinya menuju pintu. Tangannya memutar grendel pintu. Clara, perempuan yang berniat Wanto nikahi dulu, datang dengan perut yang sudah membesar. Clara menatap Wanto sembari menggeleng. Apa maksud semua ini, Bang? Kau bilang kau tidak akan pernah bersetubuh dengan Karina. Apa ini? Kau bahkan tidak tahu malunya, hanya mengenakan celana dalam. Clara berdecak. Apa pedulimu? Dia istriku. Terserah aku mau apakan dia. Kenapa kau kemari? Bukannya menjawab, Wanto malah mencerca Clara dengan pertanyaan yang membuat hati Clara mencelos. Aku minta pertanggungjawabanmu, Bang. Aku sudah ambil besar begini, kau malah terus menghindariku. Kenapa, Bang? Clara menatap sinis ke arah Karina yang masih mengenakan handuknya.
Karina bahkan sengaja menyurai rambutnya di depan mata si Clara. Suamiku tak akan mungkin mau menikahimu. Lagi pula siapa yang tahu itu anak suamiku atau bukan? Ketus Karina dengan tangan yang melipat di dada. Bisa jadikan itu anak orang lain. Lalu kau paksa suamiku untuk bertanggung jawab. Seloroh Karina. Apa katamu? Coba kau ulangi. Asal kau tahu, Bang Wanto ini saat bersetubuh denganku, aku masih perawan. Clara masuk. Tangannya mengangkat di udara, siap menampar mulut Karina yang menurutnya sangat keterlaluan. Jangan sentuh istriku. Sontak Wanto mendorong kasar tubuh Clara. Pria itu mendekap erat Karina sembari menepuk punggung Karina. Jangan takut, Dek. Abang akan melindungimu. Abang di sini. Wanita hamil itu refleks terduduk. Clara memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa sakit. Wanita itu menangis hebat kala pendarahan terjadi. Karina memejam. Dia kembali teringat bagaimana dia kehilangan bayi. Wanita itu pun menuntun Clara keluar rumah. Clara merintih. Dia masih terus memegangi perutnya yang kesakitan. Maaf, ucap Karina merasa bersalah. Bayiku, tolong selamatkan bayiku. Clara berteriak histeris kala melihat 3 warga tengah berjalan kaki ke arahnya. Clara dibawa ke rumah sakit. Karina hanya menatap nanar ke arah wanita hamil itu. Wanto, kau benar-benar keji. Karina menggeram. Suaminya bukan hanya menghilangkan nyawa janinnya, tetapi juga nyawa janin orang lain. Janin yang dibuatnya dengan sadar. Singkat cerita, sudah seminggu lamanya Wanto terus mengitari desanya. Karina, Karina, di mana kamu? Wanto terus memanggil nama sang istri. Lelaki itu terus mencari ke sana kemari. 1 desa Cirendu sudah dia kelilingi. Namun Wanto masih tidak menemukan Karina. Bahkan Mak Darsi, ibu Karina pun sudah tidak ada. Mereka berdua bagai hilang di telan bumi. Wanto yang sudah terkena ajian pelet nasi kangkang tersebut terus menangis tergugu saat Karina tidak ada di sisinya. Karina, Karina, abang di sini, Dek. Kau di mana? Mata Wanto awas memandangi sekeliling, berharap Karina ada dan kembali padanya. Tidak hanya mencari, Wanto pun masuk ke rumah orang-orang. Satu persatu ditanyainya tentang keberadaan Karina. Amarahnya akan memuncak kala orang itu tidak memberikan Wanto untuk masuk dan mengecek apakah Karina ada di dalam atau tidak. Dan singkat waktu. Karina, maafkan aku Karina. Abang tidak bisa tanpamu. Abang janji akan beri semuanya. Kau mau apa? Uang, motor, mobil. Abang akan berikan. Abang akan berikan Karina. Tapi tolong jangan tinggalkan abang. Abang mencintaimu Karina. Abang tidak bisa hidup tanpamu. Video yang berdurasi 30 detik itu dengan sekejap viral di media sosial. Karina tersenyum sinis. Di tangannya dia memegang handphone yang menampilkan video dari Wanto yang nampak sudah gila. Madarsi yang melihat video itu pun juga ikut tersenyum tipis. Mereka berdua sadar apa yang dilakukan keduanya itu salah besar. Namun dendam yang sudah lama tertahan itu menggelapkan mata Karina. Mungkin tidak lama lagi dia akan bunuh diri, Karina. Kau benar-benar tidak ingin menemuinya untuk yang terakhir kali? Tanya Madarsi sembari duduk di samping Karina. Biarkan dia menanggung semuanya, Mak. Karina tidak langsung membunuhnya dengan santet lain saja. Itu sudah syukur baginya, Mak. Karina sudah bosan dengannya. Tutur Karina dengan mantap. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.